Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi di kelas game programming ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang produksi game. Nah, jadi di dalam pembuatan suatu game nanti akan banyak tahapan produksi yang harus kita lalui. Di antaranya salah satunya adalah kita harus menentukan jenis pembayaran di dalam game kita seperti apa. Kan seperti yang teman-teman tahu, ada game yang memang dijual di Steam misalkan, atau di platform seperti Google Play, ya kan? Mungkin juga platform lain seperti Humble Bundle, nah seperti itu. Jadi itu untuk game yang berbayar atau premium. Ada juga game yang free, jadi benar-benar free, bisa dimainkan siapa saja. Tapi biasanya game-game yang free kayak gitu, di dalamnya itu juga terdapat item yang memang bisa dibeli oleh pemain. Nah, dengan kata lain, itu juga bisa dikatakan sebagai game freemium. Contohnya game Dota, COC, di mana teman-teman bisa membeli item di dalamnya. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, game yang berbayar sendiri itu juga cara penjualannya beda-beda. Ada yang melalui platform digital seperti Steam. Jadi ketika kita menjual game kita ke Steam, kita tidak perlu box DVD game atau dalam bentuk apapun yang bentuknya fisik, tapi kita cukup perlu mengupload file game kita ke platform Steam itu gitu. Nah, ada juga game-game yang memang eksklusif, biasanya game dari konsol ya, PlayStation, Xbox, kemudian ada pula Nintendo Switch, terus kalau zaman dulu tuh ada PSP ya. Jadi pembeli ketika membeli game itu juga membeli CD-nya gitu, atau memori gitu. Di mana di dalam CD atau memori itu terdapat game-game yang memang dijual gitu. Nah, biasanya game premium itu di dalamnya kita tidak bisa membeli item karena memang ya sistem jualan si developer ini adalah dengan mendapatkan uang ketika sekali saja pembeli itu membeli game tersebut gitu. Beda dengan game-game yang premium seperti saya bilang tadi. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk game yang free atau gratis, biasanya kan teman-teman, contohnya ya main Flappy Bird, ketika teman-teman mati, ada iklannya. Nah, terus kalau teman-teman mau hidup lagi mungkin bisa tekan tombol replay, tapi nanti keluar iklannya dulu, gitu. Nah, itu adalah model bisnis dari game yang free karena mereka si developer ini mendapatkan uang ya, mendapatkan bayaran dari iklan yang ditampilkan. Jadi semakin banyak kita sebagai pemain melihat iklan, maka semakin memberi keuntungan untuk si developer ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga atau terakhir ada game freemium, ya kan? Jadi kalau game freemium itu intinya separuh game free dan separuh game premium. Ya, jadi gratis, betul. Tapi kalau kita membeli item di dalamnya yang berbayar, nah itu otomatis juga menjadi premium kan? Nah, kayak gitu. Jadi kayak gabungan gitu. Nah, di game premium ini sendiri biasanya memang yang dijual adalah item-item yang menguntungkan sekali untuk si player. Nah, misalkan, oh, ketika saya main game RF online gitu ya, XP saya tuh lama sekali naiknya. Tapi kalau kita beli premium service, nanti bisa 5 kali lipat XP. Nah, seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca, jadi saya hanya menjelaskan secara fundamental saja. Dan sistem pembayaran dari game itu sendiri juga ada banyak sekali ya, jadi bisa lewat voucher game khusus. Misalkan kalau di Alfamart, Indomart, teman-teman bisa cari voucher Google Pay ya, kemudian bisa lewat credit card atau PayPal, terus virtual juga bisa, terus e-money sekarang ya, zamannya udah canggih. Kemudian ada pula pakai transfer ATM, itu sekarang juga udah banyak gitu. Nah,
Bahkan cryptocurrency juga ada seperti Bitcoin sekarang. Jadi banyak sekali. Oke, kalau game dibagi berdasarkan konektivitasnya itu kan kita bisa tahu kalau ada game offline dan ada game online. Jadi kalau game offline ya biasanya dimainkan bersama player di sebelah kita, tapi kalau game online kan kita bisa main dengan player yang bahkan nggak dalam satu tempat dengan kita gitu. Oke, terus kemudian kita bicara tentang lokalisasi ya. Jadi lokalisasi di sini yang dimaksud bukan dalam artian negatif, konotasi negatif, tetapi pelokalan lebih tepatnya. Jadi kayak ada game yang sudah terkenal nih dari luar negeri, misalkan Subway Surfer ya, dari sepertinya kalau nggak salah dari India atau dari Amerika saya lupa. Itu terkenal, kemudian dilokalkan di Indonesia. Ya mungkin saja dari bentuk keretanya mungkin teksturnya diganti kereta apa Agro Tawang, ya, misalkan kayak gitu, atau Jayakarta. Nah, terus mungkin juga item-item yang lain juga bisa diganti. Nah, jadi pelokalan itu tidak hanya cuman bahasanya saja, misalkan dari Inggris ke Indonesia gitu, tetapi juga bisa melalui konten-konten yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Oke, masuk perlu diketahui oleh teman-teman juga kalau di dunia game itu ada yang namanya sistem rating ya. Jadi game yang boleh dimainkan oleh anak-anak usia 1 sampai 3 tahun mana, 3 sampai 7 tahun yang mana, terus kemudian ada juga yang 15 plus, 17 plus, 21 plus dan seterusnya. Banyak sekali. Dan sistem rating pun juga ada banyak, ada ESRB yaitu singkatan dari Entertainment Software Rating Board. Kemudian ada kalau di Indonesia itu ada yang namanya IGRS, Indonesia Game Rating System. Nah, jadi eh, intinya banyak sekali sistem rating yang bisa digunakan. Nanti tergantung teman-teman lebih cocok atau lebih mudah mengimplementasikan yang mana dari salah satu sistem itu gitu. Karena memang banyak sekali dan bisa saja ketika menampilkan darah untuk ESRB itu minimal usia sekian. Tetapi kalau di PEGI 16 atau IGRS tadi ya, itu bisa saja berbeda gitu. Oke, terakhir yang ini menurut saya penting juga untuk dipertimbangkan ya ketika kita membuat game, itu adanya sebuah kecerdasan buatan atau AI di dalam komputer, itu bisa saja sangat membantu pekerjaan dari developer. Contohnya gini, misalkan nih kita rencana punya 100 layout level ya, 100 layout level. Bayangkan kalau kita membuatnya secara manual, oh nanti naruh pohon di sini, naruh batu di sini. Untuk 100 level itu kan lama sekali. Tapi kalau kita bisa membangun suatu kecerdasan buatan yang membantu kita untuk mengenerate level secara otomatis, kita tinggal masukkan tuh rumusnya. Oh, kalau pemainnya sangar, nanti otomatis levelnya juga lebih sulit. Nah, itu bisa gitu. Karena saya sendiri juga penelitian saya dulu waktu kuliah juga seperti itu gitu. Nah, tinggal tinggal apa yang mau ditampilkan di AI kita, misalkan, oh hanya penempatan pohon dan batu tadi, atau juga bisa penempatan musuh, penempatan treasure atau reward. Nah, itu bisa juga. Oke, untuk sementara gitu teman-teman. Jadi sangat singkat. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca dan browsing sendiri di internet. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat forum Kulino dan di komen ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.